Haleluya. Bisa dengar ya? Ya, dengar Pak. Oke, jelas suaranya. Jelas, Pak. Kayaknya semua minggu yang lalu hadir ya mengenai materi bukan good judgment, speak with authority. Apa yang disampaikan lewat materi itu, apa teman-teman ini, saudara-saudara sekalian, ada yang sudah jalankan selama seminggu ini? Biasanya itu dalam doa, dalam kita itu diberikan otoritas. Nah, otoritas itu ada dalam mulut kita. Apa tetap masih orang yang punya otoritas itu kata-katanya itu penuh dengan otoritas, itu penuh dengan wibawa, punya wibawa, punya dorongan-dorongan, punya menyemangati, punya memberikan pengharapan-pengharapan, tetap masih nyala-nyala masih cari kambing hitamnya, mengambing hitamkan orang, atau masih nyudut-nyudutkan, masih berkata-kata negatif, kulaan, sering kulaan, atau berita-berita hoax, berita-berita yang enggak jelas, terus disampaikan tanpa dicerna dulu, tanpa tahu permasalahannya, kita langsung responsif, masih reaktif, atau bagaimana teman-teman? Ayo kita pagi ini, tahun baru ini, kita mau betul-betul mau sesuai dengan leadership training ini ya, untuk kita ini mau sampah-sampah ataupun semua yang nggak berkenan oleh Tuhan, pikiran kita, mulut kita, hati kita memancar ke mulut kita ini, kita mesti buang kabeh. Teman-teman, silakan biar nanti sama Pak Alex, coba Pak Alex tanyain siapa, ditunjuk satu-satu aja siapa. Ya, kita sharing dulu ya. Yang pengajarannya minggu lalu mengenai, kalau saya ingatkan, speak with authority itu seperti yang juga yang di Amsal 18:21 itu, yang apakah kita juga sudah lakukan, hidup dan mati dikuasai lidah, tetapi siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Nah, itulah mungkin ada yang akan sharing begitu teman-teman. Iya Pak Iwan, nah si nomai si Semarang. Gimana Pak Iwan? Ya, siap Pak Alex. Ya Pak Alex, sungguh luar biasa dan ini saya praktekkan hari ini, saya perkatakan kata-kata positif, penuh iman. Jadi terjadi Pak, itu terjadi. Setiap doa saya perkatakan yang membangun. Saya juga ajarkan pada diri ya, pada istri, anak-anak saya untuk berkata yang baik, karena memang kita itu punya kuasa. Dan firman itu, mujizat itu tidak jauh dari kita, dalam mulut dan hati kita. Nah, kita harus katakan, kita anak-anak yang diurapi Tuhan, anak-anak yang kudus, punya kuasa. Mari kita perkatakan setiap kehidupan kita. Saya perkatakan dalam pekerjaan saya, Pak. Pekerjaan saya itu sederhana, Pak. Saya jual telur. Saya setiap pagi saya tumpang tangan telur-telur saya, kuduskan, sucikan, perluas, perlebar, Tuhan kirimkan pembeli-pembeli, dan semua terjual habis, Pak. Di gudang saya itu setiap hari itu habis. Itu saya perkatakan dengan iman. Saya juga saya dalam hati saya heran, wah luar biasa ya. Setiap perkataan saya, karena kuasa Roh Kudus itu ternyata ada kuasa yang keluar. Ternyata telur-telur yang saya jual itu setiap hari itu habis, Pak. Saya stok, saya tinggal pesan itu setiap habis dan selalu berganti yang baru, Pak. Ini luar biasa terjadi. Ini saya percaya, dan mujizat ini juga terus terjadi ketika kita perkatakan kata-kata yang membangun dengan penuh kuasa, dan itu akan terjadi. Haleluya. Amin. Sekian Pak Alex. Terima kasih Pak Iwan. Jadi ini speak with authority itu seperti itu, saudara. Jadi apa yang diperkatakan itu
ada kuasanya seperti itu. Nah, demikian juga tadi Pak Iwan praktekkan dalam kehidupan keluarga. Yes. Saya kalau pagi itu dengan cucu saya, anak saya, mereka kalau saya berkati, saya katakan, kamu anak hebat. Nah, seperti itu, anak pandai, seperti itu. Nah, sehingga itu sungguh itu akan membangun orang yang kita doakan seperti itu. Mungkin ada yang akan sharing lagi dari teman-teman, misalnya yang di chapter-chapternya loyo, ojo sampai waduh bocah ini chapter ini, jangan gitu saudara. Tapi bilang ini chapter ini milik Tuhan, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Nah, luar biasa, saya percaya chapter-chapter akan bangkit saudara. Mari ada yang mau sharing mengenai ini, speak with authority saudara. Silakan. Ini Semarang sudah. Solo, Pak Gianto, mari Pak Gianto. Atau Pak Hari, silakan. Gimana Pak Gianto? Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Ya, saya sangat berterima kasih dengan prinsip-prinsip kepemimpinan ini. Kemarin ada masalah juga dalam keluarga, adik ipar yang masalah dengan keuangan dan sampai minta tolong, dan saya juga bisa nahan emosi, ingat juga dari Ko Hayung untuk selalu berkata-kata yang baik, ya walaupun saya agak marah, emosi, tapi bisa mengendalikan dan bisa menyampaikan supaya dia bisa bertobat dan bisa jalan yang benar lagi untuk pekerjaannya, supaya tidak terjerumus lagi, ya walaupun dengan berat, dengan agak emosi, tapi masih bisa mengendalikan dengan tetap membangun dia supaya untuk bisa bangkit lagi, walaupun melakukan kesalahan, jangan sampai diulangi lagi. Kata-kata saya juga harus membangun dia, saya bangun, dan ya boleh dibilang berhasil semua ya karena pimpinan senior-senior dan Tuhan ya berikan hikmat untuk bisa menyampaikan kata-kata ini tidak hanya memarahi saja, tapi tetap memberikan solusi dan supaya bisa bangkit lagi, terus lebih dekat Tuhan lagi, jangan melakukan yang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Terima kasih, Pak Le, Ko Hayung. Terima kasih. Terima kasih Pak Gianto. Oke, bisa lanjut Pak Yung, sudah nanti biar bisa kesaksian dari dua teman dulu. Pak Ayung bisa lanjut. Iya, itu kemarin minggu yang lalu, Pak Alex, minggu yang lalu saya combine, saya jadikan satu dengan encouragement. Jadi apa namanya, seorang leader itu kan punya otoritas. Nah, otoritas itu adalah wibawa. Ya, seorang yang punya otoritas ini dia harus punya visi dan perencanaan yang matang. Ya, kita bersyukur di wadah kita ini Full Gospel ini kita nggak usah cari-cari visi, visinya sudah Tuhan berikan kepada almarhum Demo Sakarian. Ya, kita orang-orang yang di marketplace, eling bahwa kita ini orang-orang yang di marketplace, di tempat-tempat di mana kita ini orang awam, kita berada di orang-orang bekerja, di kerjaan, orang-orang profesional, orang yang bekerja, bukan full timer, bukan pengangguran, tetapi orang yang bisa mencari nafkah sendiri. Ya, kan sering ketemu dengan orang, makanya itu kita harus punya perencanaan. Itu namanya orang-orang yang pemimpin yang punya perencanaan yang matang, perencanaan yang betul-betul didoakan, yang dirembuk, ya. Karena tanpa perencanaan yang matang, kita nggak bisa menang dari peperangan. Kita seringkali jalan mengalir itu bukan seorang leader yang punya otoritas. Seorang leader yang diberikan otoritas sama Tuhan, pemimpin, otoritas,
ya, itu ada di otoritasnya itu, artinya dia orang yang bertanggung jawab, ya, orang-orang yang komitmen, orang yang betul-betul menjalankan dengan kasih mula-mula, seperti Kolose 3 ayat 23 itu, ya, mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Nah, kita ini sebetulnya bersyukur ada wadah Full Gospel ini, apa namanya, para church ini, kita ini organisasi yang betul-betul membentuk kita ini, teman-teman, ya. Saya bersyukur sekali. Saya model orang yang suka mengalir, bukan suka mengalir, ya memang kemudian dari dulu, apa namanya, mulai engkong, mulai orang tua, pokoknya apa jalani seneng jalanin wes gak ono perencanaan, wes gak ono apa namanya planning ada pakai visi segala wis ora, pokoknya saknya karep PDW. Waduh, saya dirubah sama Tuhan. Lewat wadah Full Gospel ini, dengan training ini, melihat contoh-contoh senior. Nah, itu yang pembelajaran yang hidup, ya, sehingga sangat-sangat aplikatif. Jadi apa yang difirmankan tokoh-tokoh, terutama Nehemia ini, bisa dijalankan buat kita semua, teman-teman. Sehingga kita harus selalu bertanya, ya. Harus mau setiap tahun saya selalu ngajak, kemarin setiap tanggal 31 penutupan tahun atau awal tahun saya tanya sama anak-anak saya, mantu saya, apa planning rencana kalian, ayo kita bawa di dalam doa. Nah, ya, mereka pada cerita begini. Kemudian mimpi apa yang belum tersampaikan, ya kita terus bawa doa, kita doakan mulai sebelum awal tahun ini. Nah, kemudian apa yang mesti kita buang? Ya, hal-hal yang tidak baik. Ya, saya bersyukur anak saya yang besar, ya, yang modelnya kayak saya dulu, temperamental, yang suka menghakimi, suka judging gereja. Puji Tuhan, dia disadarkan sehingga dia akan menjadi murid, bukan pengen menjadi seorang yang poor judgment, yang suka menghakimi, yang suka ngomongin orang, golek salahnya orang, cari kejelekannya orang. Enggak, dia berubah setelah sering saya kasih masukan, sehingga ya puji Tuhan. Kadang-kadang mereka juga dengar kalau saya lagi training itu, dan melihat perubahan. Nah, itu pentingnya, teman-teman, ya. Suatu kegerakan akan terjadi kalau leader ini mengalami perubahan. Makanya penting sekali saya sampaikan 8 prinsip ini. Kalau betul-betul kita pahami dan kita jalanin, teman-teman, ya, itu powerful sekali. Terutama saya tekankan lagi untuk yang speak with authority ini, saudara akan mengalahkan segala kemustahilan. Karena yang saudara ucapkan, perkataan saudara ini perkataan otoritas dari Tuhan. Contohnya, yang setiap pagi Senin, ya, Tuhan cuma bilang gini, heal the sick, sembuhkan yang sakit. Aku mengutus engkau di Matius 10, Matius 9. Itu begitu banyak, dan dari 4 Injil Tuhan itu ngomong begini kepada kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, aku mengutus kamu untuk pergi menyembuhkan yang sakit, mengusir setan. Nah, kita kalau nggak paham mengenai speak with authority, kita ini diberikan otoritas, yaitu bahasa aslinya otoritas itu exousia. Exousia itu otoritas, mandat yang daripada Tuhan. Nah, seperti kayak polisi. Polisi itu diberikan otoritas oleh negara untuk nyetop kendaraan yang verboten, membuat kekacauan di persimpangan. Tiba-tiba ada polisi, pada polisinya kecil mungkin. Dia angkat tangan, kenapa? Dia diberi otoritas untuk ngatur kendaraan, kekacauan. Orang nggak boleh masuk. Nah, dia angkat tangan aja. Nah, itu sama. Nah, this is called exousia, otoritas, teman-teman. Ya, waduh, sejak saya dibukakan ini, saudara, mantap doa saya, mantap semuanya, serba mantap. Itu betul-betul jalankan perintahnya Tuhan. Nah, ini perlu, teman-teman, saya ingatkan lagi untuk mengawali tahun ini, ya. Nah, lawan katanya apa ini? Otoritas, kita diberi otoritas sama Tuhan, yaitu lawan katanya yang omongan yang sia-sia,
omongan yang amburadul, omongan terutama yang sia-sia, yang nggak usah diomongin teman-teman ya. Terutama chapter ngomong-ngomong yang jelek, yang negatif. Itu lawan katanya daripada perkataan otoritas. Termasuk doa-doa saudara, itu makanya Tuhan di Matius 5 tentang hal doa, kemarin pagi Pak Dali mengingatkan kita semua kan, ada 3 hal yang nggak disenangi Tuhan, yaitu doa yang bertele-tele. Mari muter, ngomongin apa, fokus. Bapak Ibu sekalian ya, fokus kalau doa itu seperti kayak anak kepada bapaknya. Coba anaknya kalau rewel, gerewengi, kita kan mangkel jengkel, kudu dikeplak anaknya. Butuh kita. Kan begitu. Tapi kalau anak, aku butuh ini Pak, untuk aku butuh ini pensilnya sudah bolong. Masih ditanya, kenapa kemarin sudah dibeli? Iya jatuh ini keinjek atau bagaimana, patah atau rusak. Oh iya, jangan anaknya terus minta, Pak, pagi, siang, sore. Ini Pak, Papa sudah tahu dan kita belikan. Nah, Tuhan tuh tahu, teman-teman. Ya, jangan bertele-tele. Iya nih, nanti muter ngomongnya. Enggak, fokus, Bapak Ibu. Ya, fokus sama Tuhan itu betul-betul itu yang namanya kita diberi otoritas. Ya. Nah, perkataan yang penuh dengan otoritas itu perkataan apa? Ya, perkataan Kristus, teman-teman. Bukan perkataan kita, perkataan Kristus, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, sering mengumandangkan firman Tuhan, sering mengucapkan firman Tuhan, sering berkata-kata yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Wah, itu betul-betul powerful, itu betul-betul yang dikenan oleh Tuhan. Sehingga perjalanan pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, semuanya ini penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Tadi pagi kita hadir, ada Bu Lili bilang, wah tahun ini tahun kemenangan. Nah itu yang namanya kemenangan itu orang yang diberi otoritas dan menggunakan otoritasnya itu dengan tepat sasaran. Ya teman-teman, ya jadi ini penting sekali. Nah, seorang yang punya otoritas itu pasti, seorang leader yang punya otoritas itu pasti mengencourage. Ya, kemarin minggu yang lalu saya sudah tak gabung. Encourage itu apa? Selalu melihat yang strongnya orang ini, kekuatan teman kita yang di bawah ini, tim kita. Yang strongnya itu seperti saya minggu yang lalu saya kasih contoh siapa? Triwira itu. Triwira itu preman, pemala, pencoleng. Itu yang ada di kerajaan sebelum Daud. Ya, kemudian waktu Daud menjadi raja, orang-orang ini justru dikumpulkan, makanya disebut Triwira. Bayangin, itu karena bukan Daud, nggak mungkin. Kenapa? Karena Daud itu prinsip kerajaan surga itu dia tahu paham betul. Karena dia intim dengan bapaknya di surga. Dia intim dengan Tuhan. Makanya dia merangkul orang-orang ini. Dia memberikan encourage. Kamu bisa. Makanya orang-orang Triwira itu ada yang dia bisa lemparkan lembing yang ya bisa mengalahkan 600 orang ya, membunuh dengan lembing itu tombak ya, ada yang dengan pedangnya ratusan orang. Itu yang sama dia seperti pelatih petinju ya. Kalau kita jagonya di mana, jangan bilang begitu, aduh kamu ini krempeng wis, kamu raiso wis. Itu bukan perkataan seorang leader yang penuh dengan otoritas, yang penuh memberi encourage. Aduh bisa bro, saya percaya, ayo kita doa ya. Wah, aku percaya kamu bisa. Ayo dengan kita doa. Nah, doakan selalu teman-teman ya, seorang leader itulah orang yang punya encourage seperti Nehemia ini. Itu selalu mendoakan teman-teman kita di bawah kita. Mengencourage itu dengan doa. Mengencourage dengan kata-kata firman Tuhan. Mengencourage dengan kata-kata yang strong. Yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Nah, ini tahun baru, hari yang ketiga ini, saya betul-betul rindu teman-teman di Jateng seluruhnya, ya baik Pekalongan, Pak Kanto, Pak Petrus, ya Pak Gianto, Pak Beni, Jogja, dari Jogja. Ayo kita kalahkan segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mencengkram kita dengan perkataan-perkataan buruk, perkataan yang tidak ada pengharapan, perkataan-perkataan yang sia-sia,
semuanya itu teman-teman, ayo kita mulai membuat perubahan. Kita perubahan, dirubah dengan perkataan firman Tuhan, perkataan yang ini courage, perkataan yang memberikan otoritas. Wah, ini kalau teman-teman tahun ini, minggu depan kita mulai ya, datengin teman-teman, angkat telepon, mulai telepon nih. Bro, bagaimana hari ini kabarnya? Waduh Pak, ini masih tahun baru yang ini. Ayo kita saling doakan ya. Wah, so bangun, mulai bangun apa brother keeper, sister keeper dengan doa. Dan doakan, ayo kita doakan ya. Tuhan berdoa berkati, kebajikan kemurahan-Mu menyertai saudaraku ini Tuhan. Aku berdoa berkati. Ya sebagai bendahara. Ya Tuhan, tanggung jawab yang diberikan, otoritas yang Kau berikan kepadanya. Tuhan, kami percaya tahun ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, haleluya, tagihan-tagihan akan terpenuhi Tuhan. Semuanya dengan otoritas yang Kau berikan. Waduh, ini kalau kita terus kumandangkan ini teman-teman, mau melakukan ya, ini seperti orang melakukan firman Tuhan. Dia akan berhasil, dia akan berbuah, dan buahnya itu tetap. Amin. Itu aja Pak Alex. Ya. Yang saya dengungkan lagi, coba dipraktekkan. Karena Pak Alex ini 8 prinsip ini mesti dilakukan. Dipahami, kemudian dilakukan. Kalau kita lakukan, berbagai orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Dia akan berbuah 30, 60, 100 kali. Ya.